Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan masuk kepada materi perencanaan pesan-pesan bisnis. Seperti biasa, hari ini ada beberapa hal setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan 3 tahapan dalam proses komposisi atau disebut juga proses perencanaan pesan bisnis. Yang kedua, mengetahui tujuan pesan-pesan bisnis, karena di dalam proses perencanaan bisnis, teman-teman, salah satu hal yang paling penting adalah untuk mengetahui tujuan dari pesan-pesan itu dibuat atau disampaikan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya analisis audiens. Sering sekali kita bahas ketika melaksanakan kegiatan komunikasi, yang harus kita ketahui adalah dengan siapa kita berkomunikasi atau audiens kita siapa. Untuk itu dalam proses perencanaan pesan bisnis yang harus juga dilakukan adalah menganalisis audiens. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana memenuhi kebutuhan informasi audiens. Tadi audiensnya kita analisis, kemudian bagaimana cara kita untuk dapat memenuhi kebutuhan dari audiens dalam rangka pelaksanaan kegiatan bisnis. Yang terakhir adalah kita akan belajar melakukan seleksi untuk melihat saluran dan media dari komunikasi yang akan kita gunakan nanti. Kita masuk kepada yang pertama, proses penyusunan pesan-pesan bisnis, teman-teman. Nah, di dalam proses penyusunan pesan bisnis ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yakni di dalamnya mendefinisikan tujuan, kemudian tadi menganalisis audiens, memilih saluran yang digunakan di dalam perencanaan 3 hal. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yakni setelah tujuan, audiens, dan media sudah direncanakan, kita mulai membuat draft dengan merangkai kata, kalimat, paragraf. Yang diutamakan adalah yang sederhana, mudah difahami, dimengerti, dan bisa dilaksanakan oleh penerima pesan. Yang terakhir adalah revisi atau pengecekan dan perbaikan seperlunya. Namun, bagian pengorganisasian dan revisi akan kita bahas di materi selanjutnya. Hari ini kita fokus kepada proses perencanaan dari penyusunan pesan bisnis yang ada 3 hal tadi. Tujuan, analisis audiens, dan memilih saluran media. Yang pertama, penentuan tujuan. Nah, tujuan untuk komunikasi bisnis, teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3, apakah pesan itu realistis? Kemudian, apakah waktu penyampaian pesannya tepat? Dan apakah tujuan dapat diterima? Nah, maksud dari pesan realistis ini adalah apakah pesan yang kita sampaikan itu ada hubungannya dengan kegiatan bisnis yang kita lakukan? Apakah mungkin untuk dilakukan? Nah, untuk waktu, ini kita harus melihat berbagai macam kondisi. Dan terakhir, bicara soal tujuan yang dapat diterima, apakah tujuan dari penyampaian pesan komunikasi bisnis kita ini sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, teman-teman. Selanjutnya, tujuan harus dapat terukur agar dapat membentuk proses pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada beberapa pertimbangan, teman-teman. Ada beberapa pertimbangan, 4 pertimbangan ketika kita ingin menentukan tujuan komunikasi bisnis yang kita lakukan. Pertama adalah keputusan untuk meneruskan pesan. Nah, jika kita memiliki informasi, kita harus memperhatikan kira-kira informasi yang ada di kita ini penting atau tidak untuk audiens dan perusahaan kita. Seperti itu. Kemudian, keputusan untuk menanggapi audiens. Sebelum menanggapi, pahami dulu motif audiens menyampaikan informasi kepada kita. Kira-kira harus kita tanggapi secara cepat, atau harus kita pikirkan terlebih dahulu, atau seperti apa. Nanti akan kita lihat contohnya bersama setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah keputusan untuk memusatkan isi pesan. Nah, yang paling penting, teman-teman, ketika bicara soal komunikasi, harus clearly, jelas.
Informasi yang disampaikan hanyalah informasi-informasi yang penting dan relevan. Nah, hubungannya apa teman-teman ketika melakukan proses melakukan kegiatan komunikasi bisnis, ini mungkin sedikit banyak akan terpengaruh oleh komunikasi interpersonal yang kita lakukan. Pastikan bahwa kegiatan komunikasi bisnis semuanya memang adalah untuk ditujukan untuk keperluan bisnis semata. Seperti itu. Dan terakhir, hal yang harus dipertimbangkan teman-teman ketika melaksanakan kegiatan komunikasi bisnis dalam proses penentuan tujuan adalah keputusan untuk menetapkan media yang digunakan. Nah, medianya bisa lisan ataupun tulisan. Seperti itu. Nah, tadi kita bicara soal penentuan tujuan. Bagaimana nih cara penentuan tujuannya? Di sini ada tujuan pesan bisnis. Ada 3. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, melakukan persuasi. Dan melakukan kolaborasi. Nah, inti tujuan pesan ini ada 3, tapi untuk sampai kepada memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi ini, tadi kembali kepada penentuan tujuannya. Ini hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan tujuan komunikasi bisnis. Nah, ini satu contohnya, teman-teman. Misalkan, di sini saya tuliskan, Andra adalah seorang CEO agensi iklan. Baru saja ia mendapat pesan WhatsApp untuk datang ke sebuah hotel karena akan ada pemilihan vendor untuk promosi iklan hotel tersebut. Nah, Andra mengkonfirmasi untuk kehadiran pada kegiatan tersebut. Saat waktu yang sudah ditetapkan, Andra dan seorang temannya pergi ke hotel yang dijanjikan dan melakukan presentasi. Seminggu kemudian, Andra dihubungi karena presentasinya diterima. Besok, mereka akan mulai proses perencanaan untuk pengambilan gambar pembuatan iklan. Nah, dari kasus ini teman-teman, yang akan atau harus kita analisis adalah tujuan dari pesannya. Tadi disebutkan bahwa tujuan dari komunikasi bisnis, pesan-pesan bisnis adalah 3 hal. Yang pertama, memberikan informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Intinya, 3 hal ini. Nah, tujuan khususnya, kita lihat dari kasus yang ada di atas. Yang pertama, memberikan informasi, misalkan mengkonfirmasi kehadiran kepada pihak hotel. Nah, nanti kemudian dipilih kira-kira pesan-pesan seperti apa yang akan bisa disampaikan. Itu nanti teman-teman akan membuat draftnya pada materi selanjutnya. Sekarang kita fokus kepada proses perencanaannya saja. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah melakukan persuasi. Dari kasus di atas, tujuan khusus atau tujuan persuasinya adalah presentasi kepada calon klien atau hotel. Jadi, Andra ini ingin membujuk bagaimana caranya agar proyek tadi ini dimenangkan oleh dia. Dengan cara apa? Persuasi. Persuasinya seperti apa? Presentasi. Dan kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi tadi. Di kalimat terakhir, mereka akan mulai proses perencanaan untuk pengambilan gambar pembuatan iklan, teman-teman. Nah, kolaborasi sudah bisa dilakukan di sini. Nah, untuk tujuan-tujuan khusus ini kemudian akan dibuat draft pada tahapan kedua, tahapan kolaborasi untuk membuat pesannya. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Menguji tujuan pesan bisnis, teman-teman. Nah, setelah dilakukan pertimbangan tadi juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah benar sih seperti yang saya sampaikan bahwa ketika melakukan proses pembuatan pesan bisnis harus fokus bahwa pesan ini adalah benar-benar pesan yang bermuatan bisnis, tidak pesan pribadi atau antarpersonal. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Yaitu dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial, manajerial, sumber daya, dan teknis operasional. Kira-kira ketika membuat sebuah perencanaan pesan mengenai ingin menaikkan jumlah produksi barang, namun sumber daya manusia kita tidak mencukupi, apakah itu realistis atau tidak? Jadi perlu diperhatikan pesan-pesan yang disampaikan itu atau kegiatan bisnis yang akan dilakukan itu realistis atau tidak. Itu salah satu contohnya. Kemudian, apakah waktunya tepat? Nah, ini kita harus pandai melihat situasi. Misalkan saja di saat-saat seperti ini kita hendak mengadakan rapat tetapi secara langsung.
atau offline. Tentu saja ketika waktu-waktu pandemi seperti ini, hal-hal itu tidak dapat dilakukan. Jadi bisa dikatakan kalau waktunya itu tidak tepat. Yang ketiga, apakah orang yang mengirim pesan sudah tepat, teman-teman? Apakah harus kita, harus atasan kita, dan lain-lain. Hal ini juga perlu diperhatikan. Karena apa? Umumnya untuk sesuatu yang penting dibutuhkan orang dengan posisi yang lebih tinggi agar pesannya sampai dengan efektif, terutama perihal perintah-perintah atau aturan-aturan baru yang harus diterapkan di sebuah perusahaan. Dan terakhir, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi? Sekali lagi, ketika kita melaksanakan kegiatan komunikasi bisnis, jangan sampai pesan-pesannya itu di luar daripada bisnis. Pun kalau misalkan ada hubungan interpersonal atau hubungan kekeluargaan di dalam perusahaan, itu hitungannya tidak termasuk dalam komunikasi bisnis, teman-teman. Nah, tujuan selaras dengan tujuan organisasi, pesan harus sesuai dengan kebijakan organisasi, teman-teman. Jadi silakan melihat pembuatan pesan bisnis ini sebagai sesuatu yang kompleks, bahwa ketika melaksanakan kegiatan atau membuat perencanaan pesan bisnis, ini selalu berhubungan dan hubungannya selalu signifikan terhadap perusahaan. Tahap yang selanjutnya, teman-teman, kita harus melakukan analisis audiens. Hal ini merupakan hal yang sangat penting agar komunikasi atau pesan bisnis kita bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Apakah audiens kita ini dalam jumlah yang besar atau sedikit? Apakah kita hanya berbicara kepada kepala manajer perseorangan, ataukah kita akan berbicara dengan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan, teman-teman? Itu dari ukuran. Kalau komposisi, tadi, kira-kira kalau di dalam satu kelompok yang besar, terdiri dari orang yang berbagai macam latar belakang. Nah, analisis audiens ini akan membuat kita mempertimbangkan mengenai cara kita menyampaikan sesuatu dan media yang akan kita gunakan. Siapa audiensnya? Tadi seberapa banyak audiensnya? Kemudian siapa audiensnya? Apakah itu atasan kita? Apakah itu bawahan atau setara dengan kita? Reaksi audiens ini juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira kalau kita menyampaikan sebuah pesan, misalkan kita akan menyampaikan pesan besok bahwa akan ada rapat, kira-kira reaksi audiens kalau kita sampaikan rapatnya jam 7 pagi seperti apa? Kalau biasanya jam 8 tiba-tiba kita menyampaikan jam 7 pagi. Apakah kita harus menyampaikan dengan WhatsApp saja? Atau kita harus menyampaikan alasan-alasannya dulu? Ataukah kita langsung telepon kepada orang yang bersangkutan, atau melalui surat, email, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Ini juga penting, teman-teman, terutama di dalam audiens yang jumlahnya besar. Ukuran dan komposisi audiensnya ini besar. Nah, tingkat pemahaman audiens juga harus kita jadikan pertimbangan di dalam proses penentuan pesan bisnis agar audiensnya tidak merasa jenuh, bosan, atau kurang tertarik. Seperti itu. Dan terakhir adalah hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator adalah orang yang belum dikenal oleh audiens, maka kita selaku komunikator harus meyakinkan sebelum kita menyampaikan sebuah pesan. Jadi, misalkan saja kalau belum kenal ini, salah satu cara yang paling bisa kita gunakan adalah dengan memperhatikan tampilan kita. Ya, umumnya orang-orang akan lebih mudah percaya, terutama di dalam bisnis itu yang rapi, misalkan, kemudian sopan, kemudian berbahasa atau bertutur kata lemah, lembut, mendengarkan, seperti itu. Nah, ini untuk analisis audiens. Untuk ketika kita telah menganalisis audiens, teman-teman yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan audiens. Ada 5 cara. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Misalkan kita memberikan sebuah informasi tentang rapat, kira-kira rapat apa yang akan kita
lakukan seperti itu. Atau kita ingin memberitahu informasi mengenai kenaikan harga barang. Kira-kira yang audiens inginkan apa? Oh, naiknya berapa persen misalkan, dari berapa sampai berapa, naiknya mulai kapan, naiknya karena apa. Temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Kemudian antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Misalkan tadi di dalam kasus Andra, ketika dia hendak mempresentasikan perencanaan programnya, dituliskan kira-kira kontaknya misalkan. Jadi kadang-kadang kita bisa mempertimbangkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul di dalam presentasi itu perlu diantisipasi jawabannya. Misalkan harganya berapa, kemudian prosesnya berapa lama, mulai dari perencanaan pembuatan proyek sampai selesai, evaluasinya seperti apa, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan yang selanjutnya, yakni memberikan semua informasi yang diperlukan dalam proses. Nah, misalkan contoh yang tadi ketika Andra menawarkan proyek untuk pembuatan video iklan gitu misalkan kepada hotel, tentu saja mulai dari tadi harganya berapa, prosesnya berapa lama, timnya ada berapa orang, revisinya seperti apa, hasilnya atau portofolio yang lain seperti apa. Itu informasi-informasi yang harus disampaikan ketika melaksanakan atau merencanakan proses komunikasi bisnis. Yang selanjutnya, pastikan bahwa informasinya, maaf ya Tipo, pastikan bahwa informasinya akurat teman-teman. Ya tadi misalkan ketika disampaikan, iya, ketika proses pembuatan iklan jadinya 10 hari, ya benar itu 10 hari, misalkan tidak lebih, seperti itu. Dan terakhir, tekankan ide yang paling menarik bagi audiens. Tentu saja ketika kasusnya yang tadi, pembuatan proyek iklan, yang paling menarik bagi audiens adalah tentu saja hasil yang paling memuaskan dengan efek, karena ini iklan ya, hubungannya dengan efek yang membuat orang-orang ingin menginap di hotel tersebut. Seperti itu. Terakhir, teman-teman, yang dilakukan dalam proses perencanaan adalah menyeleksi saluran media. Ada dua. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Ketika kita sudah melihat audiens kita seperti apa, kita menentukan menyesuaikan dengan tujuan, kira-kira yang akan kita gunakan itu dengan lisan atau tulisan. Kalau lisan memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini cocok untuk pesan sederhana, sifatnya ekonomis, dapat melihat reaksi audiens dengan cepat, dan umumnya digunakan untuk audiens yang sedikit. Kalau tertulis, memiliki kelebihan untuk dapat direncanakan dengan matang, datanya dapat diulang atau terdokumentasikan, dapat menyampaikan pesan yang kompleks dan lebih banyak. Kita akan melihat tabel perbandingan untuk seleksi saluran dan media yang lisan dan tertulis. Untuk pertimbangan yang lisan, jika menginginkan umpan balik segera dari audiens, misalkan ada masalah yang begitu urgent yang harus dibahas tertutup, lebih baik kita lakukan komunikasi lisan dibandingkan dengan komunikasi tertulis. Tidak memerlukan umpan balik segera. Bentuknya bisa jadi kalau yang tertulis proposal, laporan, surat-surat. Nah, untuk komunikasi lisan, pesannya relatif sederhana dan mudah diterima karena pesan lisan ini biasanya atau umumnya sambil lalu. Jadi pesan-pesannya jangan terlalu berat. Misalkan ada laporan tahunan. Laporan tahunan itu umumnya menggunakan komunikasi tertulis. Pesannya rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan dengan sangat hati-hati. Untuk pesan yang relatif sederhana, misalkan pemberian informasi mengenai jam kerja yang berubah, misalkan. Atau informasi mengenai penggantian logo perusahaan, misalkan. Penggantian waktu tayang program sebuah berita, misalkan. Nah, untuk komunikasi lisan, pertimbangan lain tidak memerlukan catatan permanen. Kalaupun membutuhkan catatan, biasanya hanya dibuat notulensi. Tapi kalau untuk komunikasi tertulis, diperlukan catatan permanen. Untuk komunikasi lisan, dapat mengumpulkan audiens dengan mudah pertimbangannya.
Sementara komunikasi tertulis audiensnya lebih luas. Maksudnya di sini ketika kita mempertimbangkan untuk komunikasi lisan, diusahakan orang-orangnya udah baik menggunakan media atau secara langsung audiensnya ini mudah untuk dikumpulkan. Sementara tertulis tidak harus dikumpulkan karena mungkin tadi emailnya, suratnya, laporan proposal itu bisa dikirim dan orangnya tidak harus real time gitu ya. Kemudian untuk pertimbangan penggunaan komunikasi lisan yang selanjutnya menginginkan interaksi untuk pemecahan masalah. Namun komunikasi tertulis ingin meminimisasi distorsi penyampaian pesan atau meminimalisir kesalahan dari pesan-pesan yang ingin disampaikan karena pesannya tadi ya kompleks umumnya. Nah, untuk media yang digunakan kalau komunikasi lisan, percakapan, langsung pidato, pertemuan-pertemuan, kemudian telepon, surat suara, kemudian video tape, telekonferensi, dan konferensi video. Sementara untuk komunikasi tertulis, email, surat reguler, khusus, dan contoh lainnya adalah vaksin. Nah, teman-teman, pada materi hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan revisi. Fokus kita kepada hari ini adalah proses perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, yang harus kita perhatikan pertama adalah tujuan penyampaian. Apakah itu hanya sebuah informasi, apakah itu persuasi, ataukah itu adalah sebuah kolaborasi. Penyampaian pesan ditentukan secara umum dan khusus, terbagi menjadi 3 yang saya sebutkan tadi. Setelah itu, di dalam proses perencanaan ada namanya analisis audiens. Analisis audiens harus dilakukan dengan mencakup penentuan ukuran dan komposisi audiens, banyak atau sedikit. Kita harus mengetahui siapa audiens kita. Siapa dalam artian apakah dia usianya lebih tua, lebih muda, atasan, bawahan, setara, dan lain-lain. Reaksi audiens. Kira-kira kalau kita punya perencanaan yang menyampaikan sesuatu, apakah mereka reaksinya positif atau negatif? Itu yang paling utama. Kemudian kita harus meningkatkan pemahaman audiens, serta kita harus memperhatikan hubungan antara kita selaku komunikator dengan audiens. Karena di dalam materi ini ketika kita membuat proses perencanaan, kita harus berpikir bahwa kita adalah seorang komunikatornya. Kebutuhan audiens harus dipenuhi dengan yang pertama mencari yang diinginkan audiens, antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul, berikan semua informasi yang diperlukan, kemudian informasinya harus akurat, dan jangan lupa tekankan ide yang menarik bagi audiens. Ini memang kita sendiri yang harus bisa melihat situasi. Dan terakhir, saluran media itu ada 2, tertulis atau lisan. Hal ini disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Begitu saja materi dari saya, teman-teman. Semua materi sebenarnya hari ini sudah ada di dalam buku Komunikasi Bisnis Joko Purwanto yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sebelumnya. Untuk melihat pemahaman teman-teman lebih jauh dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik, ada satu tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan. Tidak sulit, teman-teman hanya harus menganalisis sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ini ya, untuk tugas mandirinya, Anda adalah seorang admin, anggap saja admin Instagram mungkin ya, pada sosial media usaha penjualan makanan. Anda dihadapkan pada konsumen yang komplain karena barang yang sampai kepadanya sudah rusak. Jadi ada customer yang beli barang di Anda, kemudian sampai di tempatnya, barangnya rusak. Dan dia komplain. Anda selaku admin Instagram, Anda yang melihat pesan itu. Sekarang, tugas Anda selaku admin adalah lakukan perencanaan pesan bisnis yang terdiri dari tujuan umum dan khusus. Kira-kira pesan informasinya seperti apa, persuasifnya seperti apa, dan kolaboratifnya seperti apa. Nah, berdasarkan situasi dasar, teman-teman silakan lakukan analisis audiens yang tadi ya, mulai dari ukuran, kemudian siapa audiensnya, dan lain-lain. Kemudian penuhi kebutuhannya yang ada 5 hal tadi. Dan pilihlah saluran media yang menurut Anda sesuai untuk dijalankan. Berikan alasan pemilihannya.
Untuk situasi seperti ini, silakan teman-teman melakukan analisis. Sebisanya saja akan saya lihat dan ini tidak akan saya lihat bagaimana pemahaman teman-teman mengenai materi ini. Disesuaikan saja dengan materinya, saya rasa tidak terlalu sulit dan tidak ada aturan khusus mengenai pengerjaannya. Silahkan disesuaikan saja dengan materi yang sudah disampaikan. Seperti itu saja. Teman-teman, jika ada diskusi seperti biasa, silahkan tinggalkan komentar di bagian Google Classroom kita ya, di bawah video ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Pekerjaan ini dilakukan selama 1 pekan, jadi silahkan diperdalam materinya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.